Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Nur dengan NIM 0310242101 dari kelas Tadris Biologi 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usyono MA. Dan di sini saya akan membahas materi dengan judul Hakikat Evaluasi dalam Pendidikan Islam. Nah, evaluasi dalam pendidikan Islam sangat perlu untuk diterapkan. Sebab tanpa adanya evaluasi, pendidik tidak dapat mengukur seberapa jauh tingkat keberhasilan pembelajaran yang telah diberikan kepada peserta didik. Dan efektivitas metode serta sarana yang digunakan dalam pembelajaran. Dengan kata lain, evaluasi digunakan sebagai alat untuk menentukan suatu tujuan pendidikan dicapai atau tidak, untuk melihat sejauh mana hasil belajar siswa sudah mencapai tujuannya. Masuk kita ke pengertian evaluasi. Jadi, evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dari seluruh aspek-aspek kehidupan mental, psikologis, dan spiritual religius. Karena manusia bukan saja sosok pribadi yang tidak hanya bersikap religius, melainkan juga berilmu dan berketerampilan yang sanggup beramal dan berbakti kepada Tuhan dan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip evaluasi dalam pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip menyeluruh atau komprehensif. Prinsip keseluruhan atau menyeluruh juga dikenal dengan istilah komprehensif. Dengan prinsip komprehensif dimaksudkan ini bahwa evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi hasil belajar tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh atau menyeluruh. Yang kedua yaitu prinsip kesinambungan atau kontinuitas. Prinsip kesinambungan dimaksudkan di sini bahwa evaluasi hasil belajar yang baik adalah hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Dengan evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur, terencana dan terjadwal itu, maka dimungkinkan bagi evaluator untuk memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan atau perkembangan peserta didik sejak dari awal mula mengikuti program pendidikan sampai pada saat-saat mereka mengakhiri program pendidikan yang mereka tempuh itu. Dan yang ketiga, prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya objektif. Selanjutnya masuk kita kepada tujuan evaluasi dalam pendidikan Islam. Yang pertama, sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadinya dengan Tuhannya. Yang kedua, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat. Yang ketiga, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dalam alam sekitarnya. Yang keempat, sikap dan pandangan terhadap diri sendiri selaku hamba Allah, anggota masyarakat, serta khalifah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga fungsi evaluasi dalam pendidikan Islam. Ada 4 fungsi evaluasi dalam pendidikan Islam. Pertama, dari segi pendidik, evaluasi berguna untuk membantu seorang pendidik mengetahui sudah sejauh mana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, dari segi peserta didik, evaluasi berguna membantu peserta didik untuk dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar ke arah yang lebih baik. Ketiga, dari hasil ahli fikir pendidikan Islam, evaluasi berguna untuk membantu para pemikir pendidikan Islam dapat mengetahui kelemahan teori-teori pendidikan Islam dan membantu mereka dalam merumuskan kembali teori-teori pendidikan Islam yang relevan dengan arus dinamika zaman yang senantiasa berubah-ubah. Dan yang keempat, dari segi politik, mengambil kebijakan pendidikan Islam pemerintah. Evaluasi berguna untuk membantu mereka dalam membenahi sistem pengawasan dan mempertimbangkan kebijakan yang akan diterapkan dalam sistem pendidikan nasional atau Islam. Nah, ada pula perbedaan hakikat evaluasi pendidikan secara umum
dan Islam. Nah, yang pertama secara umum, tujuan evaluasi adalah sekularistitik dan materialistik. Sedangkan Islam, tujuan spiritualistik dan mengetahui posisi masing-masing. Dan yang kedua, di umum, tujuan hidup sejahtera di dunia secara maksimal. Sedangkan di Islam, tujuan terwujudnya insan kamil atau manusia paripurna. Yang ketiga yang di umum ialah evaluasi lebih fokus pada ranah kognitif. Sedangkan pada Islam lebih fokus pada ranah kognitif dan psikomotorik. Dan seterusnya di umum ialah tidak mencampurkan yang instruksional dan non-instruksional. Sedangkan di Islam mencampurkan yang instruksional dan non-instruksional. Dapat disimpulkan bahwa secara sederhana, evaluasi pendidikan Islam dapat diberi batasan sebagai suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan dalam proses pendidikan Islam. Dalam lingkup terbatas, evaluasi dilakukan adalah dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan pendidikan dalam menyampaikan materi pendidikan Islam kepada peserta didik. Sedangkan dalam ruang lingkup yang luas, evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kelemahan suatu proses pendidikan Islam dengan seluruh komponen yang terlibat di dalamnya dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Sekian materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.